Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Septiani, mahasiswa Pendidikan Matematika Untirta semester 7 yang telah melaksanakan PPLK 2020 di MTS Negeri 1 Pandeglang. Dalam video ini, saya akan memaparkan laporan hasil pelaksanaan PPLK saya di MTS Negeri 1 Pandeglang tahun 2020. Sekolah yang saya tuju untuk melaksanakan PPLK 2020 adalah MTS Negeri 1 Pandeglang. Dulu, sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan MTSN Model Pandeglang 1. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 371 tahun 2015, MTS N Model Pandeglang 1 berubah nama menjadi MTS N1 Pandeglang. Visi Misi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pandeglang. Visi: taat beragama, unggul dalam prestasi, terampil dalam bahasa, iptek, dan peduli lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan berbagai kegiatan dengan misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Mempersiapkan siswa untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut. 3. Mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Mempersiapkan siswa untuk mampu bersaing di era globalisasi. 5. Meningkatkan keterampilan siswa. 6. Membiasakan siswa bersih diri dan bersih lingkungan. 7. Yaitu menciptakan lingkungan yang hijau dan asri. MTS Negeri 1 Pandeglang memiliki sarana dan prasarana terlengkap se-SMP dan MTS di Kabupaten Pandeglang. Dengan prestasi yang luar biasa, terutama di bidang akademik, contohnya saja untuk di tahun 2020 ini telah memenangkan juara 1 untuk 3 kategori dalam perlombaan kompetensi Sains Madrasah Online atau KSMO 2020. MTS Negeri 1 Pandeglang memiliki 30 rombongan belajar, 15 kelas unggulan dan 15 kelas reguler. Sistem kelas unggulan ini merupakan hal yang ditonjolkan oleh MTS Negeri 1 Pandeglang karena memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui siswa-siswi yang unggul. Untuk melaksanakan PPLK 2020 dan praktik pembelajaran di MTS Negeri 1 Pandeglang, terdapat tahap-tahap sebelumnya yang saya lakukan, seperti membuat perangkat pembelajaran ada RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan instrumen penilaian. Untuk RPP dibuat untuk satu pertemuan saja dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Alokasi waktu untuk pembelajaran matematika yaitu 2 jam pelajaran hanya sebanyak 40 menit. Untuk LKPD dengan materi bentuk umum persamaan garis lurus dan cara menggambar grafiknya, saya membuat 2 kegiatan di LKPD tersebut. Kegiatan pertama yaitu mengingat kembali materi bentuk fungsi yang berkaitan dengan materi persamaan garis lurus. Dan untuk kegiatan yang kedua yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dan cara menggambar grafiknya. Bahan ajar yang saya gunakan nanti untuk praktik pembelajaran di MTS Negeri 1 Pandeglang yaitu adalah modul. Modul tersebut saya buat sendiri dengan materi persamaan garis lurus. Untuk media pembelajaran, saya membuat video pembelajaran dan PowerPoint. PowerPoint ini saya gunakan untuk membantu saya dalam menyampaikan urutan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan video pembelajaran saya gunakan untuk melatih pemahaman awal siswa terkait nanti materi yang akan dipelajari. Dalam membuat video pembelajaran ini, saya menggunakan aplikasi KineMaster untuk mengedit video saya. Dengan teknik pengambilan gambar menggunakan green screen. Setelah itu, green screen tersebut diganti backgroundnya menjadi slide dari PPT yang telah saya buat. Untuk evaluasi, saya menggunakan kuis dengan soal hanya berjumlah 2 soal berbentuk pilihan ganda. Mengapa hanya 2 soal berbentuk pilihan ganda? Agar evaluasi tersebut dapat diselesaikan oleh peserta didik di jam pelajaran saya atau sebelum jam pelajaran berakhir.
Dan untuk instrumen penilaian yang saya gunakan yaitu jurnal pengamatan untuk penilaian sikap. Penilaian sikap yang akan dinilai yaitu sikap rasa ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Untuk penilaian pengetahuan menggunakan evaluasi dan tugas. Dan terakhir untuk penilaian keterampilan yaitu proses dan hasil pengumpulan kinerja peserta didik yang dikirim melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Selanjutnya untuk kegiatan peer teaching dilakukan bersama teman-teman saya yaitu sesama mahasiswa. Saya menjadi gurunya dan teman-teman saya menjadi peserta didik atau anak muridnya. LMS atau Learning Management System yang saya gunakan di peer teaching ini yaitu Google Classroom. Peserta didik menggunakannya untuk mengerjakan dan mengumpulkan LKPD dan evaluasi. Untuk berkomunikasi dengan peserta didik yaitu menggunakan Google Meet, khususnya pada kegiatan pembukaan, penyampaian hasil kerja, LKPD, dan kegiatan penutup. Untuk melaksanakan praktik pembelajaran, saya memilih alternatif 1, yaitu menjadi guru magang di sekolah yang saya pilih. Pada tanggal 2-6 November, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran di 2 kelas, yaitu kelas 8A dan kelas 8B, di MTS Negeri 1 Pandeglang. Saya dibimbing dan diarahkan oleh Pak Suhada selaku guru matematika kelas 8. Ada 3 tahap dalam melakukan praktik pembelajaran. Untuk tahap 1, yaitu ketika saya mengamati dan mempelajari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suhada hanya melangsungkan pembelajaran menggunakan WhatsApp group saja, mulai dari absensi, penyampaian materi, sampai pemberian tugas dilakukan di WhatsApp group. Hal tersebut dilakukan agar semua peserta didik dapat mengakses pembelajaran dengan efisien, mudah, dan murah. Untuk tahap yang kedua, tidak saya lakukan karena waktu yang seharusnya saya lakukan atau saya gunakan untuk mengajar dan berkolaborasi dengan Pak Suhada ternyata merupakan libur panjang, yaitu cuti bersama kemarin. Untuk di tahap 3 yaitu saya mengajar mandiri. Di praktik pembelajaran ini saya menggunakan WhatsApp group dan Google Classroom. Di awal saat saya menyusun perangkat pembelajaran, saya ingin menggunakan Google Meet atau Zoom untuk kegiatan pembuka dan penutup agar bisa berkomunikasi langsung dengan peserta didik. Hal tersebut pun telah disetujui oleh Pak Suhada karena saya telah berkomunikasi dengan beliau sebelumnya. Namun, pada saat 1 hari sebelum saya mengajar mandiri, ketika saya menanyakan kepada peserta didik apakah siap untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan Google Meet atau Zoom, banyak peserta didik yang mengutarakan keberatannya. Alasan yang diberikannya yaitu tidak memadainya kuota, tidak stabilnya sinyal, memori HP yang penuh, HP yang selalu nge-lag, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu siswa yang langsung personal chat kepada saya mengatakan bahwa kuota yang dia miliki tidak cukup untuk mengikuti pembelajaran melalui Google Meet atau Zoom, karena jika ia gunakan untuk Google Meet atau Zoom di jam pelajaran saya, siswa tersebut tidak bisa mengikuti mata pelajaran lain dikarenakan kuotanya sudah habis terlebih dahulu. Akhirnya, saya memutuskan untuk melangsungkan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Pak Suhada, yaitu melalui WhatsApp Group dan Google Classroom, agar semua peserta didik dapat melakukan atau melangsungkan pembelajaran matematika di waktu yang sama tanpa harus menyusul. WhatsApp Group digunakan sebagai media tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kita berkomunikasi di WhatsApp Group tersebut. Sama yang seperti dilakukan oleh Pak Suhada, saya menggunakan slide PowerPoint yang di screenshot menjadi sebuah gambar lalu dikirimkan ke WhatsApp Group sebagai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk dipelajari. Kegiatan pembelajaran di luar ekspektasi saya. Respon dan semangat yang diberikan oleh peserta didik sangat aktif dan benar-benar
semangat sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dan untuk Google Classroom saya gunakan untuk sebagai tempat, maksud saya, untuk mengumpulkan dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Saya juga menggunakan video pembelajaran yang telah saya buat di awal kegiatan inti untuk memberikan gambaran dan pemahaman awal peserta didik tentang materi yang akan saya berikan dan akan mereka pelajari. Seperti yang telah saya sampaikan di bagian praktik pembelajaran pada tahap 3, hal tersebut merupakan pengalaman berharga yang saya dapatkan di dalam pelaksanaan atau selama kegiatan PPLK 2020. Selain itu juga mengkondisikan respon siswa atau peserta didik untuk melangsungkan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien atau sebagaimana mestinya, itu merupakan pengalaman dan tantangan sendiri bagi seorang guru. Ada beberapa siswa yang menganggap pembelajaran daring ini seperti libur sekolah saja, yaitu lebih mementingkan kepentingan lain atau urusan lain daripada sekolah. Tapi itu hanya beberapa peserta didik saja. Terkadang respon yang diberikan peserta didik juga kurang, misalnya dalam terkait pengumpulan tugas, itu hanya beberapa peserta didik walaupun lebih banyak, tapi ada juga peserta didik yang tidak mengumpulkan. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman yang telah saya alami di PPLK 2020 ini, hal yang perlu saya tingkatkan dari diri saya setelah melaksanakan kegiatan PPLK 2020 yaitu lebih menguasai lagi teknologi, terutama LMS yang akan digunakan nantinya sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran, lebih mengeksplor lagi tentang tata cara penggunaan dan penguasaan teknologi lainnya untuk membuat media pembelajaran misalnya yang variatif, yang kreatif, agar pembelajaran ini dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan tepat tujuan sasarannya. Selain itu, penguasaan kelas daring juga merupakan pengalaman yang berharga bagi saya, yang harus saya tingkatkan lagi juga agar peserta didik ketika belajar dengan saya nanti merasa menikmati, merasa nyaman, dan memahami pembelajaran yang sedang berlangsung bersama saya. Dari penjelasan atau pemaparan yang tadi telah saya paparkan sebelumnya, maka saya menyimpulkan bahwa hal yang harus dipersiapkan agar menjadi guru profesional sebelum mengajar yaitu persiapan akan situasi dan kondisi, persiapan mengenai peserta didik, persiapan yang matang tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, dan persiapan terhadap bahan yang disajikan untuk disampaikan kepada peserta didik. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan PPLK 2020 di MTS Negeri 1 Pandeglang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.